Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bareng apa itu kalam dalam ilmu nahwu. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan pembacaan umul kitab dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kalam itu sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Di sini akan dijelaskan pengertian kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan berbahasa Arab dan disengaja. Definisi kalam, lafaz yang tersusun. Syarat yang pertama harus berupa lafaz. Apa itu lafaz? Suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah yang 28. Dari contoh ini, misal lafaz ja'a, itu sudah mengandung huruf hijaiyah, yaitu ja'a yang pertama berupa huruf jim, kemudian berupa huruf alif, kemudian berupa huruf hamzah. Maka lafaz ja'a ini bisa dikatakan lafaz karena mengandung sebagian dari huruf hijaiyah yang 28. Kemudian selanjutnya tersusun. Lafaz yang tersusun. Maksudnya tersusun adalah terdiri dari 2 kalimat ataupun lebih. Jelas lafaz ja'a Zaidun al-alimu ini terdiri dari 3 kalimat. Maka dikatakan sudah tersusun. Ja'a 1 kalimat, Zaidun 1 kalimat, al-alim 1 kalimat. Kemudian memberi faidah. Apa maksud memberi faidah? Artinya orang yang mendengarkan itu tidak butuh bertanya lagi, langsung faham dengan ucapan lafaz ja'a Zaidun al-alim. Zaid yang alim telah datang. Orang yang mendengarkan langsung paham bahwa Zaid yang alim telah datang. Kemudian selanjutnya berbahasa Arab. Jelas lafaz ja'a Zaidun al-alim ini berbahasa Arab. Kemudian disengaja. Maksud dari disengaja ini adalah perkataan ja'a Zaidun al-alim memang disengaja diucapkan, bukan perkataan tidur orang yang tidur,
bukan perkataan orang yang lupa dan sebagainya. Maka ja'a Zaidun al-alim bisa dikatakan kalam dengan definisi yang ada ini. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, kalam ini mempunyai 4 syarat yang harus terpenuhi. Artinya, perkataan bisa dikatakan kalam apabila mengandung 4 bagian ini. Yang pertama, lafadz. Yang kedua, murakkab. Yang ketiga, mufid. Yang keempat, wadha'. Dan penjelasan masing-masing ini akan dijelaskan berikut ini. Syarat yang pertama dari kalam harus berupa lafadz. Apa itu lafadz? Lafadz adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah yang 28. Contoh Zaidun. Lafadz Zaidun ini dikatakan lafadz karena mengandung huruf za, mengandung huruf iya, mengandung huruf dal. Maka contoh ja'a Zaidun dikatakan lafadz. Dari syarat ini maka bisa dipahami bahwa suara gendang tidak bisa dikatakan kalam karena tidak mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi suara gendang tidak bisa dikatakan lafadz karena tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Sedangkan isyarah dan tulisan tidak bisa juga dikatakan kalam meskipun bisa dipahami karena tidak diucapkan. Jadi suara isyarah dan tulisan ini juga tidak bisa dikatakan lafadz. Kenapa? Karena tidak diucapkan atau tidak berbentuk suara. Karena lafadz ini harus berbentuk suara, harus diucapkan. Kemudian syarat selanjutnya yaitu murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih banyak. Contoh Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Dari contoh Zaidun qa'imun ini dikatakan murakkab karena tersusun dari 2 kalimat. Zaidun 1 kalimat, qa'imun 1 kalimat. Kemudian syarat selanjutnya yaitu mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah lafadz yang bisa memberi pemahaman sehingga orang yang mendengarkan tidak butuh bertanya lagi. Contoh Zaidun qa'imun. Lafadz Zaidun qa'imun ini sudah dipahami bahwa Zaid dalam keadaan berdiri. Maka ketika orang yang mendengarkan bisa memahami dengan apa yang diucapkan, maka itu dikatakan mufid. Kemudian wadha'. Wadha' adalah lafadz yang berbahasa Arab dan perkataan yang disengaja. Contoh Zaidun qa'imun. Lafadz Zaidun qa'imun ini jelas berbahasa Arab dan disengaja. Maksudnya, orang yang mengucapkan bukan dalam keadaan tidur dan sebagainya. Dari syarat ini maka bisa dipahami bahwa perkataan orang yang tidur dan orang yang lupa tidak bisa dikatakan kalam karena tidak disengaja atau tidak dimaksudkan. Jadi kalau ada orang tidur berbicara, maka perkataannya tidak dikatakan kalam karena orang yang tidur itu tidak sengaja mengucapkannya. Dalam kesempatan ini
akan dijelaskan juga tentang kalim. Jadi tadi menjelaskan kalam, kemudian kalim. Apa itu kalim? Kalim adalah lafadz yang tersusun dari 3 kalimat, yaitu kalimat isim, fi'il, dan huruf, atau lebih banyak. Baik kalimat tersebut mempunyai makna yang berfaedah atau tidak. Contoh, in qama Zaidun, jika Zaid telah berdiri. Jadi kalau kalam itu harus terdiri dari 2 kalimat minimal. Kalau kalim harus terdiri dari 3 kalimat. Yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Dari contoh in qama Zaidun, ini in kalimat huruf, qama kalimat isi, kalimat fi'il, kemudian Zaidun kalimat isim. Kalau ucapan meliputi 3 kalimat, maka bisa dikatakan kalim. Kalau kalam cukup 2 kalimat, meskipun perkataan itu hanya berupa kalimat isim semuanya, tetap bisa dikatakan kalam. Kalau kalim harus minimal terdiri dari 3 kalimat. Harus berupa kalimat isim di dalamnya, harus berupa kalimat fi'il, dan harus berupa kalimat huruf. Kalau tidak terdiri dari 3 kalimat itu, maka tidak bisa dikatakan kalim. Dari definisi di atas maka bisa dipahami bahwa kalam harus bisa dipahami susunan kalimatnya, sedangkan kalim tidak. Jadi ada perbedaan kalam dan kalim. Kalau kalam yang pertama harus berfaidah. Ucapan yang disampaikan harus memberikan faidah kepada orang yang mendengarkan. Dalam artian orang yang mendengarkan tidak butuh bertanya lagi. Kemudian kalau kalim tidak harus memberi faidah. Sedangkan perbedaan yang kedua, kalau kalam harus terdiri dari 2 kalimat, baik 2 kalimat itu berupa isim semuanya, atau isim fi'il, atau isim fi'il dan huruf. Sedangkan kalau kalim harus terdiri dari 3 kalimat. Harus terdiri dari kalimat isim, harus terdiri dari kalimat fi'il, dan harus terdiri dari kalimat huruf. Kalau tidak meliputi 3 kalimat ini, maka tidak bisa dikatakan kalim. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.